Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai symbolic link. Oke. Seperti apa tulisannya? Symbolic link itu tulisannya seperti ini ya. Symbolic link. Maaf kurang P. Ini dia symbolic link. Nah, symbolic link itu sebenarnya apa? Jadi kalau kalian pakai Windows, symbolic link itu sama dengan shortcut. Ya. Shortcut. Oke. Nah, kalau kalian pakai Mac, symbolic link itu sama kayak alias. Gitu. Ini cuman beda namanya aja, tapi maksudnya sama ya. Fungsinya juga sama. Kalau di Windows namanya shortcut, kalau di Mac namanya alias, gitu. Oke. Nah, terus fungsinya itu apa? Terus penampakannya seperti apa? Gitu. Oke, kita buka aja file manager untuk lebih memudahkan kita memahaminya. Di sini sudah saya siapkan file symbolic linknya, teman-teman. Nah, ini dia yang namanya adalah file baru. Jadi, symbolic link itu, teman-teman semua, dia itu adalah file kecil yang digunakan untuk memanggil suatu file atau folder. Ya. Contohnya begini ya. Contohnya misalkan saya punya file di dalam folder downloads ini. Ya, yaitu adalah terminal hijau. Nah, saya pengen file terminal hijau ini, teman-teman, tetap berada di dalam folder downloads. Tapi saya pengen memanggil file ini atau membuka file ini dari tempat yang lain. Contoh, saya pengen membuka file ini, file terminal hijau ini dari folder home. Maka caranya adalah kita membuat symbolic link, yang mana symbolic link itu targetnya adalah file terminal hijau ini. Sehingga ketika symbolic link tadi dieksekusi atau dibuka, dia akan memanggil file terminal hijau ini, sehingga yang akan terbuka adalah file terminal hijau ini, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, symbolic link itu ini dia sudah saya siapkan contohnya. Dia punya ciri khas, teman-teman. Kita bisa langsung mengenalinya ketika kita menggunakan file manager ya. Yaitu dari tampilannya. Di sini ada kayak tanda panah kecil warnanya hitam seperti ini di bagian bawah. Nah, ini menunjukkan symbolic link. Nah, selain itu, kita juga bisa klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kita bisa langsung kenali ya di bagian tipe filenya. Symbolic link itu tipe filenya adalah link. Ini dia ya. Oke, tipenya link. Ingat-ingat itu aja ya. Dan kayak yang tadi, saya kasih contoh dulu ya. Contoh penggunaan symbolic link di sini. Ini kalau saya klik kanan kemudian properties, maka di sini akan tampil link targetnya, yaitu link targetnya adalah suatu file yang bernama file baru yang terdapat di dalam folder downloads. Nah, sekarang kita akan coba cek di dalam folder downloads ini apa benar ada file yang bernama file baru. Oke, kita close saja dulu. Kita buka folder downloads-nya dan oke, ini dia file yang bernama file baru ya. Oke, kita klik kanan properties. Ini tipe filenya itu apa? Nah, tipe filenya adalah teks dokumen. Oke ya. Ketika kita buka file baru ini, teman-teman, dan kita lihat isinya adalah tulisan baru, kita ingat-ingat, kita close coba, kita kembali, dan kita buka coba symbolic linknya, yang targetnya ke file baru yang tadi. Kita buka symbolic linknya, maka yang akan tampil adalah sama dengan ketika kita membuka file baru yang tadi. Ya. Kenapa? Ya karena tadi itu. Ya. Ketika kita membuka symbolic link, sebenarnya kita itu memanggil file baru ini, gitu. Sehingga tetap aja yang kebuka adalah file baru ini, gitu ya. Jadi seperti itu contoh cara kerjanya. Semoga kalian paham. Nah, sekarang kita akan coba memahami bagaimana sih caranya mengenali sebuah symbolic link ketika kita dalam mode CLI. Oke. Caranya gampang banget, teman-teman. Perintahnya yaitu ls-l ya.
dengan menggunakan perintah ini kita bisa langsung mengenali sebuah symbolic link. Contoh, ini ketika saya enter, oke, terlalu banyak tulisan. Nah, saya perkecil aja. Nah, di sini ada banyak file, ya. Nah, ciri khas dari symbolic link ketika kita menggunakan perintah ls-l adalah dia punya panah seperti ini. Ya. Ini saya perbesar aja. Oke, dia punya panah seperti ini. Ya, termasuk yang ini juga sebenarnya, tuh, ya. Punya panah. Oke, itu. Dan satu lagi. Ya, di bagian permissions, masih ingat kan pembahasan kita yang sebelumnya? Bagian permission itu bagian ini yang di RWX ini ya. Di bagian permissions, huruf pertamanya adalah L. Gitu. Nah, kita pahami itu, teman-teman. Nah, itu adalah ciri-ciri symbolic link ketika kita menggunakan perintah ls-l. Kita bisa ketahui symbolic link dari ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa file baru ini adalah symbolic link dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu. Oke. Sekarang kita akan lihat secara spesifik file baru ini. ls-l. Ya, ini dia. Nah, file baru ini, teman-teman, dia akan memanggil targetnya, yaitu ini, file baru ini, yang berada di dalam folder downloads. Oke, pahami itu dulu aja, ya. Jadi symbolic link ini akan memanggil ini, file baru yang ada di dalam folder downloads, ya. Nah, sekarang kita pengen lihat nih file baru ini, ya, targetnya itu dia itu tipe filenya apa? Oke. File, kemudian downloads, lalu file baru. Oke. Ternyata file yang dipanggil oleh symbolic link ini tipe filenya adalah ASCII text. Dia adalah tipe file text. Ya, teks dokumen itu. Oke, sekarang saya punya contoh yang lain mengenai symbolic link ini, yaitu file yang bernama Python. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, saya punya symbolic link yang bernama Python dan targetnya adalah file yang bernama Python 2.7 ini ya. Oke, kita lihat Python 2.7 ini tipe filenya apa? Maaf. Oke. Ya, sesuaikan dengan alamatnya. User bin kemudian Python 2.7. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Python 2.7 ini adalah file executable. Artinya dia adalah file program, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa tahu teman-teman bahwa symbolic link ini yang bernama Python ketika dibuka, maka dia akan memanggil file program yang bernama Python 2.7. Sehingga si program Python ini yang akan berjalan, walaupun yang kita panggil adalah symbolic link-nya. Gitu ya. Oke, seperti itu. Saya punya contoh lagi. Mungkin satu lagi aja. ls-l, kemudian user bin, terus zip. Sorry, bukan ini. Animate. Oke, saya punya symbolic link yang bernama animate, ya. Nah, si animate ini dia ketika dibuka akan mengeksekusi targetnya, yaitu animate juga namanya. Tapi targetnya itu terdapat di dalam folder ini, etc alt alternative animate.
etc alternatives animate maksud saya ya. Nah, ini coba kita klik kanan copy, lalu kita lihat tipenya apa, file spasi, klik kanan paste. Oke, kita enter. Nah, di sini kita bakal tahu bahwa target dari symbolic link ini yang bernama animate ini dia adalah sebuah symbolic link. Nah, berarti si symbolic link ini yang pertama ya, dia akan memanggil targetnya, yang mana targetnya itu adalah sebuah symbolic link. Nah, di sini terjadi teman-teman, ada symbolic link yang memanggil symbolic link yang lainnya. Gitu ya. Nah, itu diperbolehkan ya. Jadi bisa teman-teman, misalkan kita punya symbolic link, kemudian kita pengen panggil symbolic link itu. Nah, bisa. Video selanjutnya insya Allah saya akan bahas mengenai bagaimana caranya membuat symbolic link. Oke, tenang aja, insya Allah di dalam channel ini materinya masih banyak banget, dan ini bakalan banyak banget pembahasannya insya Allah. Tunggu aja video-video yang terbaru dari channel ini. Ya, selamat belajar dan sampai jumpa.